Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zahro Sabila dari kelas 5I Konsultasi dan Pendidikan Gizi. Di sini saya akan melakukan konsultasi kepada pasien obesitas yang dimana pasien tersebut mempunyai keluhan sering merasa lelah dan merasa badannya sudah tidak enak sehingga ingin menurunkan berat badannya. Kelanjutannya, silahkan disimak videonya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Putri Zahro Sabila. Di sini saya akan membantu Kak Salwa untuk menyelesaikan masalah penyakit yang dialami Kak Salwa, yaitu obesitas ya Kak. Baik, di sini IMT Kak Salwa didapatkan hasil 33,20 ya, yang dikatakan kategorikan obesitas atau status gizi lebih. Sebelumnya pernah ada pengalaman konseling atau menerima edukasi gizi atau kesehatan lainnya? Belum. Kakak boleh diceritakan sedikit pola makannya, kebiasaan makannya seperti apa? Kebiasaan pola makan saya tuh berantakan, Kak. Biasanya kadang sehari saya pernah nggak makan, kadang juga sehari yang benar-benar makan gitu. Nah biasanya makannya itu sukanya ayamnya tuh digoreng, pokoknya yang gurih-gurih gitu, yang asin-asin. Terus kadang suka diselingin nyemil sama gorengan, tapi jarang-jarang sih, nggak sering gitu. Kadang juga suka makan nyemil dimsum gitu, tapi saya jarang minum es. Saya kalau minum pasti minumnya air putih gitu. Paling kalau minum es itu esnya kayak Pocari, terus paling air dingin sih gitu. Yang aneh-aneh sih enggak gitu. Terus apa ya, kalau malam juga jarang makan. Kalau makan paling kalau mood aja makannya. Paling makannya juga kadang udah jam 8 gitu, kalau nggak udah jam setengah 9 gitu baru makan. Kadang-kadang juga sih tuh kalau malam makannya gitu. Tapi makan ayamnya itu yang berminyak-minyak pasti diselingin sama pauknya tuh, kayak sayur-sayuran, kayak sayur toge atau sayur jagung gitu. Selalu ya ada sayur. Kalau buahnya Jarang. Paling banter-banter apel, itu juga kalau dikupasin. Oh, ini paling minum infus water. Kalau lagi ada dibikin. Jarang sih. Sebelumnya kakak ada merasakan keluhan, misalnya muntah-muntah atau apa? Enggak, kalau muntah-muntah enggak sih. Nggak ada ya. Tapi kadang kalau misalnya naik tangganya tinggi gitu, beberapa anak tangga gitu yang banyak, suka lelah gitu, suka capek. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit atau masalah yang dialami kakak sekarang, yaitu obesitas. Obesitas ini adalah di mana asupan yang kakak makan itu, yang kakak konsumsi itu lebih dari kebutuhan yang seharusnya. Terus juga yang dimana itu akan menjadi menumpuk, akan menjadi lemak di dalam tubuh dan akan mengakibatkan resiko kesehatan yang tinggi. Itu faktor obesitasnya itu bisa faktor obesitasnya itu bisa dari pola makannya, terus dari aktivitas fisiknya. Di antaranya itu pola makan itu seperti tadi akan menjelaskan bahwa kalau
makan. Ini termasuk pola makan yang tidak beraturan ini bisa menyebabkan obesitas. Karena apa? Karena pola makan yang tidak beraturan ini, misalnya kakak tidak makan di pagi hari tapi makan di siang hari, kan bisa jadi aja di siang harinya ini makannya jadi nambah gitu kan. Jadi tidak, pola makan yang tidak teratur itu bisa menyebabkan obesitas. Jadi karena lapar di pagi hari, jadi siangnya itu makannya terlalu berlebih dan bisa menyemil sampai malam hari misalnya. Terus juga faktornya karena kurang aktivitas. Ya kurang aktivitas, kalau kakak kurang dalam beraktivitas itu, sekalinya beraktivitas itu apa menyebabkan lemah ya, lelah gitu, menyebabkan lelah, menyebabkan capek. Itu kurang aktivitas juga, karena kurang aktivitas itu kan apa jadinya karena kurang aktivitas itu kan itu diem aja ya di rumah, jadinya nggak ngapa-ngapain. Jadi tubuh kita ini nggak mengeluarkan apapun gitu kan. Seharusnya kalau memperbanyak aktivitas itu kan tubuh ini juga akan segar dan membakar lemak juga kan, salah satunya juga. Terus di sini kakaknya juga sukanya makannya yang berlemak, yang tinggi lemak juga, itu dapat menyebabkan obesitas karena kan lemaknya terlalu tinggi dan menjadi penumpukan di dalam tubuh. Asin-asin juga dan kakaknya juga di sini kurang makan buah ya, terutama sayur masih makan tapi buahnya jarang. Ya itu sebab kakak kurang serat di dalam tubuhnya. Jadi terlalu banyak lemak yang di dalam tubuh dan kekurangan serat, jadi terjadinya penurunan lemak. Terus obesitas ini juga dapat menyebabkan penyakit komplikasi kak, kalau misalkan terlalu nggak mau dikurangin gitu, nggak mau merubah pola hidupnya, pola makannya, akan menyebabkan komplikasi gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang diderita prehipertensi gitu. Yaitu prehipertensi itu dimana tekanan darahnya itu melebihi dari batas normal, tapi belum hipertensi. Melebihi dari batas normal itu sudah menunjukkan bahwa prehipertensi itu akan terjadi hipertensi gitu. Itu sudah seperti kode gitu kalau dia bakal hipertensi, dan itu bakal menimbulkan penyakit komplikasi. Diantaranya itu diabetes mellitus, silakan terus jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan yang lain-lain lagi kan. Kalau obesitas itu pasti akan menyebar gitu, karena tubuhnya yang terlalu bisa dikatakan gizinya terlalu banyak. Di sini berarti kakaknya kurang aktivitas ya. Di sini saya simpulkan bahwa kakak ini kelebihan asupan oral yang berkaitan dengan pola makan kakak yang tidak teratur, kebiasaan makannya yang tidak teratur, yang berlebihan, dan suka makan makanan yang digoreng dan tinggi lemak, ditandai dengan asupan yang kakak konsumsi sama kebutuhan itu berlebih, asupan itu lebih daripada kebutuhannya. Terus yang kedua ini ada kenaikan berat badan atau obesitas yang berkaitan dengan kurangnya aktivitas fisik dan asupan makannya yang terlalu berlebih, kurang serat juga, dan ditandai dengan pengukuran IMT yang didapatkan 33,20
yang dikategorikan status gizi berlebih. Terus juga kakaknya kan belum menerima edukasi gizi. Ketiga itu kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi. Yang berkaitan dengan kakaknya belum pernah menerima edukasi gizi dan ditandai dengan pola makan yang tidak teratur, yang suka makan gorengan dan yang berlebih, yang kurang bervariasi makannya. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada kakaknya makan yang sehari kakak kemarin sehari makan apa aja selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali 24 jam, tolong bisa diceritakan. Kemarin ya saya dari bangun tidur itu paling bangun tidur nggak makan apa-apa sih, cuman paling minum aja, itu juga minumnya nggak banyak. Terus selanjutnya sekitar jam 9 atau jam 10 makan nasi goreng, tapi di dalam nasi goreng itu ada telur orak-arik sama sawi hijau, ada sayurannya itu sawi hijau. Terus minumnya biasa air putih. Terus lanjut ke makan siang itu sekitar jam 3-an atau jam 4-an. Itu paling kemarin itu makan ayam crispy sama diselingin ada sambal korek maksudnya. Nah, yang ada minyaknya itu sambal. Minumnya biasa minum air putih, nggak yang aneh. Udah, lanjut malamnya makan apa ya? Malamnya itu sekitar jam 8-an itu makan sate ayam yang ada bumbu kacangnya. Nasi ya kak? Ya. Sudah? Minumnya ya minum putih. Pas sorenya itu sempat minum air teh, tapi nggak banyak sih minumnya. Teh manis? Teh manis. Saya ulang lagi ya. Paginya itu makan nasi goreng sama telur orak-arik sama sawi. Nah, di sini bisa diperkirakan nasinya itu berapa centong? Kalau nasi goreng mah paling 2 centong lah. Sawi hijaunya kira-kira banyak? Paling 1 sendok makan sawi. 1 sendok 2 sendok kan. Di selingan pagi nggak ada ya? Nggak ada. Dan makan siangnya ayam crispy. Ini pakai nasi kak? Pakai. Nasinya kira-kira berapa centong? Sama ya 2 ke 3 centong. 2-3 centong. Terus ayam crispy-nya kira-kira ini ayamnya dada atau paha? Ayam paha, bagian paha maksudnya. Sama sambal korek. Di selingan sorenya nggak ada? Ada kali minum teh. Teh manis ya.
itu berapa kali sih, kalau seminggu atau seminggu sekali atau berapa kali? Sebenarnya yang baik sih setahun sekali. Kalau setahun Setahun sekali. sekali ya itu cukup. Kalau emang dia udah ada punya penyakit dari awalnya, itu bisa dicek 6 bulan sekali gitu. Ya, 6 bulan sekali. Jadi setahun ya 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Telur asin itu makanan yang harus dihindari juga ya, telur asin? Ya, telur asin itu untuk orang yang hipertensi, karena dimana hipertensi itu kan kelebihan natriumnya. Natrium itu kan didapati dari makanan yang asin, bumbu-bumbu yang asin, dari kecap itu. Jadi makanan yang asin-asin, telur asin, ikan asin itu sebaiknya dihindari dulu buat orang yang hipertensi, biar menurunkan tekanan darahnya juga. Oh ya, kalau istirahat yang cukup kan ada yang bilang tidur yang cukup itu 8 jam dalam sehari. Maksudnya 8 jam itu bener-bener dari bener-bener malam aja yang 8 jam, atau misalkan siang berapa jam, malam berapa jam, tapi ditotalin jadi 8 jam, itu yang bener ya kayak gitu? Yang dalam sehari itu 8 jam, yang malamnya Aja, berarti siang nggak usah ya? boleh tidur, tapi sebaiknya itu kalau tidur itu sebelum makan, dan itu juga setengah jam. Nggak boleh lebih dari itu yang baik ya buat pola tidur. Berarti yang bagus itu malam itu tidur 8 jam Untuk mencukupi kebutuhan tidurnya. Emang sih saya ngerasa kalau misalkan tidur lebih awal, bisa kayak tidur jam 9 atau jam 10 gitu, pokoknya nggak di atas jam 12, itu bangun-bangun ngerasa seger gitu badannya. Apa ya, bangun-bangun bener-bener langsung bangun gitu, nggak kayak ngantuk Ya itu lemas gitu. itu emang sudah kayak apa ya, kayak udah patokannya gitu, harus 8 jam. Jadi harus pola tidurnya juga diperbaiki, pola makannya. Baik, kakak di sini sudah didapati hasil dari hasil recall kemarin 24 jam kemarin, sama hasil kebutuhannya itu berlebih ya. Jadi konsumsi kakak yang kemarin itu berlebih dari kebutuhannya yang kakak harus konsumsi gitu. Kemarin kakak didapati hasil 1.600 dalam rata-rata per harinya, dan kebutuhan totalnya harusnya 1.565,7 kalori. Jadi itu dikatakan berlebih dari kebutuhan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah sih. Jadi kalau makan makanan yang asin, gurih itu sebaiknya dihindarin ya? Ya, untuk makan makanan yang asin, gurih itu dihindari dulu. Juga makan makanan yang tinggi lemak, yang digoreng-goreng itu hindari dulu. Bisa dengan diganti dengan makanan yang dipanggang, direbus, selain dari cara yang digoreng dengan minyak yang banyak. Bisa ditumis, bisa apa-apa. Baik, ini kakak ada contoh menu untuk penyakitnya. Di situ diberikan ya, jenis dietnya itu adalah rendah energi 1.500 kalori, dan prinsip dietnya itu energi cukup, protein tinggi, lemak rendah, dan rendah garam juga. Tujuan dietnya itu untuk menurunkan berat badan sampai menjadi berat badan ideal dan menjadi status gizi yang normal. Nah, terus bentuk apa bisa makan, bentuk makanan itu makanan biasa aja, tapi dengan olahan yang tidak digoreng, dan frekuensinya itu 3 kali tambah dan 2 kali selingan. Kan kakak ini pola makannya tidak teratur ya,
Jadi diusahakan dengan bisa mengikuti tiga kali makan utama itu makan pagi, siang, dan malam. Dan 2 kali selingan itu selingan pagi dan selingan sore di antara jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi di sini juga untuk di leafletnya kan juga ada dengan makanan yang dihindari itu termasuk makan makanan yang tinggi ini ya, tinggi lemak sama natrium. Terus juga di sini ada contoh isi piringku, isinya harus ada makanan pokok kayak itu nasi, entah nasi, kentang atau yang lainnya. Oatmeal gitu loh ya? Iya, bersumber karbohidrat, terus ada sayurannya, harus ada sayurannya, terus buah dan lauk pauk. Kan kakaknya tadi enggak ini ya, jarang mengkonsumsi lauk protein nabati seperti tahu atau tempe. Itu bisa ini bisa diusahakan untuk bisa mengkonsumsi itu juga. Diganti dengan kalau misalkan tidak ada tahu atau tempe, kalau misalkan kakak suka itu bisa diganti dengan kacang hijau, kacang merah, ya seperti kacang hijau, kacang merah itu bisa sebagai pengganti tahu tempe. Juga di sini dengan cara pencegahannya itu dengan melakukan aktivitas seperti olahraga dengan teratur. Kakaknya belum nggak pernah olahraga atau jarang ya. Ya diusahakan bisa olahraga minimal 3 sampai 4 kali, jangan di bawah 3 kali ya. Jadi biar tubuhnya ini bergerak itu, mengeluarkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ini. Dan juga pola makannya bisa diubah dengan itu, ada contoh menunya, dan dikurangi makan makanan yang digoreng, yang cemilan-cemilan digoreng. Kalau belum bisa olahraga dulu itu makannya disedikitin dulu itu setengahnya, atau berjalan, lebih memilih berjalan dibandingkan naik kendaraan gitu kalau rumahnya yang masih dekat. Kalau sayuran itu apa ya yang bagus buat tubuh gitu, sayuran bayam ya? Bisa apa aja kakak, sayurannya itu kan sudah tertera ya, sayuran B yang saya contohnya bayam, wortel, terus labu dan yang lain-lainnya. Dan diusahakan juga makanya makan buah nih dalam satu hari itu minimal 2 kali makan buah. Pokoknya diusahakan makan buah untuk kakaknya yang jarang makan buah. Usahakan bisa makan buah 3 atau 4 kali dalam dalam satu hari. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya udah. Itu ada leaflet yang tadi diberikan, bisa dibawa pulang untuk bisa dibaca-baca kembali apa saja makanan yang harus dihindarkan dan yang harus dikonsumsi. Dan di situ juga ada contoh menunya, tadi saya sudah kasih, dan ada nomor saya di kertas yang tadi saya kasih. Kalau ada apa-apa dan yang ingin ditanyakan bisa chat saya, atau ingin ada melakukan pertemuan kembali, konseling kembali, bisa kembali atau chat saya kembali selama sebelum hari hanya. Udah nih ya Mbak ya? Udah. Terima kasih banyak ya Mbak, sudah sangat membantu. Iya, sama-sama dalam konsultasi ini. Ya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan semangat terus. Semoga saya termotivasi langsung.
Makasih Mbak. Ya, sama-sama.